Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Memikirkan kebenaran selalu menjadi kegairahan yang tidak terbilang. Mengetahui melakukan akan menumbuh kembangkan iman percaya. Bagaimana menjadi orang yang tidak kalah cerdik? Kita akan pikirkan bagian ini, namun sebelum lanjut kita berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Tolong kami di perenungan akan firman supaya bertumbuh dalam kebenaran, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berkati, sertai kami. Demi Kristus Yesus sumber kebenaran kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu dia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku, tidak dapat mengemis aku, malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya kepada mereka, yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain. Sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudaraku, banyak orang salah mengerti tentang peristiwa ini lalu berpikir begini, bahwa dalam hidup ini saudara-saudara, kita mesti cerdik seperti si hamba itu. Lah kalau orang cerdik seperti itu kenapa harus begitu? Karena dia dipuji Tuhan. Yesus dia tidak cerdik dan bisa meloloskan dirinya. Dalam apa? Dia cerdik meloloskan dirinya dari persoalan. Jadi apa kita disuruh Tuhan Yesus juga menipu? Itu kan persoalannya. Lalu apa maksud Tuhan Yesus di sini? Mari kita rekonstruksi baik-baik kasus ini. Supaya jangan sampai salah memahami lalu kita salah meletakkan maksud yang sesungguhnya. Pertama, bahwa dikatakan bahwa ada seorang pekerja, dia di jabatnya adalah seorang yang mengatur keuangan atau seorang bendahara. Nah kemudian si bendahara berlaku korupsi. Ternyata sejak dulu 2000 tahun lalu korupsi itu sudah rame saudara. Maka semua orang mengkorupsi apa saja. Bayangkanlah bangunan untuk rakyat dikorupsi. Ya, buku kitab suci juga dikorupsi. Ya, apa yang tak dikorupsi? Jual beli sapi kebuntungan orang banyak juga dikorupsi. Apa yang tidak dikorupsi? Bantuan korban bencana alam dikorupsi juga. Saudara-saudara, orang-orang sudah pada kemaruk sampai kehilangan hati nuraninya dan tidak mau tahu kalau apa yang dilakukannya menyakiti, menghabisi harapan, semangat orang lain yang butuh bantuan karena bencana alam dikorupsi. Tidakkah itu sadis, mengerikan bagi saya? Tidak ada alasan orang korupsi lalu bisa dibenarkan. Tapi minimal kalau dia tahu namanya korupsi ya, kemudian barang mewah yang diambilnya ya kepentingan sekelompok elit begitu kan lain cerita. Dah salah, tetap salah. Tapi kalau jatah orang miskin itu kan mengerikan dalam salahnya. Nah bendahara ini ketahuan curangnya, panggil tuannya. Kau siap-siap, aku mau stop kau.
Cukup nanti sampai akhir bulan, kira-kira gitu bayangannya. Bulan ini terakhir, yuk nggak usah kerja lagi. Semua kerjaannya akan ditarik. Saudara-saudara, waktunya tinggal sesaat. Sebelum keburu ditarik, apa yang dilakukannya? Mana sisa-sisa kemungkinan? Karena dia harus serahkan dokumen pada majikannya. Dipanggilnya semua orang, saudaraku. Dia lihat data, kau sini, kau punya utang segini kan? Kenapa? Utangmu itu 100, aku bikin 80. Utang berapa? 70, aku bikin 50, dan seterusnya. Artinya jumlah utang itu dikurangi oleh dia. Seakan-akan orang itu memang utang kecil, padahal aslinya besar. Mengapa begitu? Supaya orang yang aku kurangi tadi utangnya, tentu orang itu berutang padaku sejumlah itu, paling tidak. Kami bagi 2. Nah kan gitu. Misalnya saya kasih angka rupiah lah ya. Kalau dia utang 70 juta, saya catat tinggal 40 juta. Selisih 30 kan? Udahlah selisih 30 kita bagi 2. Kau 15, aku 15. Atau dikasih 10 pun orang itu sudah senang kan? Buat dia 20 kan kira-kira gitu. Sehingga dia mempunyai tabungan investasi, saudaraku. Ya, dia dengan jeli, dengan cerdik, dengan cepat dia melihat bagaimana kalau sampai dia dipecat. Dia hanya bendahara. Mau cari majikan lain tidak mudah. Zaman dulu begitu kamu dipecat sebagai bendahara, orang lain sudah dengar. Ya, kalau jangan sekarang kan tipu kan. Maka orang pindah-pindah pun paling gampang, dari partai ini lompat partai sana, lompat lagi partai sana, lompat lagi, dan lompat. Tidak ada integritas, tidak ada harga diri pribadi yang seutuhnya. Sebetulnya apa yang dibela tak jelas, kecuali yang pasti kursi. Dan itulah yang diingini. Miris, tapi itulah realita kehidupan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Saudara-saudaraku, menjadi seorang anggota dewan yang seharusnya panggilan, pengabdian untuk memperjuangkan hak rakyat, telah menjadi pekerjaan yang memberikan kenikmatan dan pemanfaatan kekuasaan yang menyedihkan. Lain waktu saya akan bicara bagian ini, bagaimana falsafah itu harus dimiliki. Tapi kembali dulu kepada si bendahara yang korupsi ini, yang sudah mau dipecat ini. Diselamatkannya lah dirinya. Kalau aku berhenti ini nyangkul kagak bisa, mau jadi apa? Kerja kasar kagak mampu, mau jadi apa? Ini bakal berat bagiku katanya ya. Oleh karena itu saudara-saudara, dia tidak akan pernah bisa lagi mengerjakan pekerjaan lain. Mau jadi bendahara sudah bakal rusak namanya itu. Oleh karena itu dia menanamkan investasi. Memang dasar orang tidak jujur, caranya juga tidak jujur. Kemarin dia korup uang tuannya, sekarang dia korup lagi dengan mengubah surat utang itu. Tetapi dia memang cerdik, tidak jujur, dosa jelas itu, tapi cerdik dalam tidak jujurnya itu loh. Di ketidakjujurannya dia cerdik, di covernya masa depannya. Dijaminnya masa depannya dengan cara itu. Cara apa? Yang salah. Dia sudah bikin salah, kecemplung di salah, sudah tanggung salah, sekaligus salah besar. Tapi selamatkan diri. Udah dikorupsi, udah sikat lagi. Gitu loh. Ambil lagi. Sikat lagi, ambil lagi. Dia cerdik. Sebelum dia dikeluarkan, dia ambil lagi milik tuannya. Tapi caranya, dia tidak bisa ambil langsung kalau bawa dia ditangkap. Jadi surat hutang yang dirubahnya, sehingga diinvestasikan pada tiap-tiap orang, yang pasti majikannya akan pegang serah terima berkas dari dia. Kamu utangnya 80 padahal aslinya 100. Kamu utangnya 50 padahal aslinya 70 dan seterusnya. Under table, dia sudah punya janji, saudaraku yang kekasih. Hebat ya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada bendahara ini menjadi kisah yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah ketika si bendahara itu dipecat oleh tuannya, dia tak perlu lagi gelisah karena sudah punya investasinya. Dan investasi itu pasti sudah dihitungnya. Umurku segini, anakku kelas segini, kira-kira butuh segini. Sehingga dikalkulasi, diambilnya lah berapa jumlah yang butuh buat dia. Dia sudah cover hidupnya untuk masa depannya. Cerdik sekali. Jujur, tidak jujur sekali. Jahat sekali. Pencuri sekali. Tapi cerdik. Sehingga ini yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Yesus memuji kecerdikan. Jadi kecerdikannya yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Awas ya. Kecerdikannya yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Di masa kini juga banyak orang korupsi. Di masa kini juga banyak orang ambil yang bukan miliknya. Tapi cerdiknya setengah mati. Sudah nyolong,
Kayak malaikat pula lagi. Aduh, hebat ya. Sudah nodong, tampil seperti penolong. Waduh, luar biasa ya. Selalu berbicara, saudara-saudara begini dan begitu. Minta perhatian, minta pujian. Tapi tak melakukan kewajiban. Miris loh. Tapi cerdik-cerdik aja nih orang tempatin diri ya. Ada aja yang ketipu, saudara. Semakin banyak tertipu, semakin senanglah mereka. Karena itu orang perlu cerdas untuk memahami apa yang ada. Dan orang ini jeli untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Yesus memuji dia apa? Memuji dia atas kecerdikannya, tetapi tidak atas ketidakjujurannya. Nah, cerdik itulah yang mestinya kita pelajari. Cerdik itulah yang mestinya kita miliki. Makanya dikatakannya begini. Kemudian Yesus berkata, ya, bagaimana tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu telah bertindak cerdik sehingga dia menyelamatkan hidupnya. Dan kemudian dalam perumpamaan itu dikatakan karena anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Gambarannya adalah si bendahara itu ketika mengakali majikannya untuk menyelamatkan dirinya demi masa depannya. Nah, ini anak-anak gelap ini, anak dunia lebih cerdik dari anak terang. Anak terang seringkali aneh luar biasa. Itu sebab dalam dunia dagang, saudara ya, kalau kita dagang begitu, susah melakukan penipuan kan. Mana bisa investasi bodong orang cepat tahu. Yang ketipu selalu terlihat dalam listing orang-orang bukan bermain di dagang. Money game makan korban orang-orang yang memang tidak pernah urus dagang. Tapi yang urus dagang kan logikanya jalan. Mana bisa sih bunga segitu? Ya. Kita tanam bunga deposito misalnya 4-5%. Lalu ada bunga kredit ya. 8-9% atau 10% misalnya kan. Lalu ada orang tawarkan untung ke kita 20%. Bagaimana bisa sih? Bagus amat untung 20%. Bagaimana ceritanya itu? Dan memang menggiurkan dong. Habis bunga bank 4-5%, ini 20% loh. Berkali-kali lipat, lalu orang berbondong-bondong ke sana. Kalau bisa dia dapat 20, apalagi janjikannya 30. Kalau bisa didapatnya segitu, dia nggak akan bagi-bagi dengan saudara. Emang dia bodoh? Dia orang pintar, maka diiming-iming bunga besar karena dia tahu banyak yang berminat, yang serakah besar. Maka si serakah besar tertarik bunga besar, maka besarlah apanya? Ruginya pula. Orang itu cerdik. Tetapi lucu, penipuan justru berbau rohani yang paling mudah. Dan orang mudah tertipu dengan hal-hal rohani. Karena itu saya setuju sekali Alkitab. Anak-anak dunia itu susah ditipu, pinter, cerdik. Tapi kalau sudah urusan rohani, gelap mata semua orang saudaraku. Itu sebab seringkali dikatakan, uang tak pernah bisa dipertanggungjawabkan kalau bajunya rohani. Padahal uang itu selalu dipertanggungjawabkan kalau bajunya usaha kan. Diaudit lagi sampai. Benar gak? Berapi gak? Seringkali orang kalau sudah begitu lalu bilang, ini kok gak diaudit? Oh gak perlu. Habis saudara beri selesai. Kami bertanggung jawab pada Tuhan, bukan pada manusia. Padahal ayatnya gak ada loh. Lalu yang lain, oh iya ya. Ayatnya di mana kagak ada? Itulah lucunya kalau kita kontra asuransi. Mau buka kredit card, mau kontra kredit di bank atau maupun peraturan deposito lain. Kita baca kan? Kita mau tahu apa isinya. Untung apa rugi kita, benefitnya apa. Semuanya dihitung. Tapi urusan rohani orang heran loh. Kagak ada yang mau baca itu. Ayat Alkitab begitu enggak? Enggak ada ayat Alkitab gitu. Lalu orang bilang kami kalau salah tanggung jawab sama Tuhan, bukan pada manusia. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab sama Tuhan? Lah sampai tanggung sama manusia saja gagal kok. Ayat Alkitab ada? Ada. Alkitab bilang begini, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau mencintai, mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Saudaramu yang terlihat saja tidak bisa kau kasihi. Saya pinjam ayat itu. Bagaimana kau bisa bilang bertanggung jawab pada Tuhan yang tak kelihatan? Kepada manusia yang kelihatan saja pun kau tak bisa bertanggung jawab. Itu sebab kemudian media rohani, area rohani di berbagai agama saudara terjadi pembobolan besar-besaran. Sehingga agama sekarang menjadi media dagang yang sangat luar biasa. Ini mengerikan. Kekristenan terancam di sana. Tapi memang anak-anak dunia itu lebih cerdik. Orang-orang yang hidup di kejahatan itu lebih cerdik, lebih lihai. Dia bisa masuk penjara, tapi penjara tidak jadi masalah. Karena tetap bisa tidur di sana dan berleha. Dia tahu kata kuncinya. Dia siapkan saja kuncinya. Hebat ya.
Bosnya mafia masuk penjara, tetap saja bos di penjara. Waduh, luar biasa loh. Jadi penjara nggak ada bedanya. Semua oke-oke saja. Saudaraku, pikirkanlah itu, perhatikanlah itu. Begitulah digambarkan betapa cerdiknya orang-orang dunia, tetapi sebaliknya betapa kurang cerdiknya orang-orang beragama atau orang-orang di dalam gereja kalau konteks Kristen yang disebut anak-anak terang. Sehingga kita seringkali abai dan tidak lagi memperhatikan apa yang kita lakukan. Sehingga tanpa sadar kita justru membantu penipuan, membantu kerusakan, membantu kehancuran. Itu menyedihkan, saudara. Seharusnya kita tidak boleh seperti itu dan tidak boleh begitu. Tapi itulah yang terjadi dan itu kita lakoni. Itu salah sekali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, renungkanlah itu, pikirkanlah itu, jalanilah apa yang Tuhan mau itu supaya hidup kita berkenan kepadanya. Hidup kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan kita terus memenangkan kompetisi bagaimana kehendak Tuhan itu dinyatakan. Oleh karena itulah anak-anak terang seharusnya cerdik. Bagaimana supaya anak terang itu bisa cerdik? Nah, ini digambarkan dalam ayat 9 nanti sebelum kita urai secara aplikatif bagaimana. Dan aku berkata kepadamu, dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Istilah mamon tidak jujur bukan kamu mencari mamon dengan cara tidak jujur. Jangan salah lagi. Mamon tidak jujur adalah mau mengatakan bahwa mamon benda dunia ini lalu lintas lalu lalangnya itu ya begitulah itu. Dosa kan? Oke. Karena bisa saja orang yang belanja sama kau uangnya itu uang nyolong. Bisa dong. Orang yang memberi kita uang, uangnya itu hasil apa? Kita kan tidak tahu semua toh. Nah, itu namanya. Jadi bukan kita berlaku tidak jujur untuk terima mamon. Tapi mamon itu sendiri pada dirinya tidak jujur sampai di tangan kita dengan cara yang jujur. Tapi tetap saja mamon tidak jujur, itu maksudnya. Tidak abadi. Mamon yang bersifat sementara, itu harta benda yang termakan waktu. Lalu dikatakan ikat persahabatan dengan menggunakan mamon itu. Supaya nanti kalau mamon itu tidak lagi bisa menolong kita, kita diterima di kemah abadi. Gini, kalau ada orang saya kasih uang lalu dia baik sama saya. Oke? Kalau ada orang lapar saya belikan makanan lalu dia kenyang, dia terima kasih sama saya. Saya pakai mamon ini kan. Nah, ketika nanti mamon ini nggak berguna karena sudah mati kan nggak ada gunanya lagi tuh mamonnya, uang itu kan. Jadi makanya kalau ada orang mati jangan ditaruh di peti mati uangnya. Kasih saya saja. Jangan cincin dimasukkan di sana. Orang mati mau ke kuburan kok dikasih cincin. Kok dikasih kalung, jam tangan mahal, jual. Banyak orang miskin yang memerlukannya. Kan begitu. Lucu kan? Sudah gak ada guna itu. Emang di kuburan ada pasar emas apa? Yang benar sajalah. Kalau setan bangun, tahu-tahu datang setan. Kok pakai kalung emas? Ih, setannya gelu. Beli di pasar setan. Wah, kalau gitu kita juga perlu ke pasar setan ya. Pengen tahu itu pasaran emas berapa? Jelas tidak ada lah. Iya, jangan jadi bodoh. Ini keagamaan memang seringkali membuat orang gelap mata. Percaya pada apa yang sebenarnya tidak bisa dimengerti. Tidak ada logikanya. Beriman Kristen itu ada logika yang kuat. Itu sebab saya selalu bilang, apapun mau ditanya, tidak ada yang tidak ada jawabnya. Lepas dari orang mau percaya apa tidak, itu nomor 2. Tetapi kekuatan jawabannya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa bantah. Kita kembali. Maka mamon yang tadi menolong orang itu sudah nggak berdaya. Kita ditolong di kemah abadi. Kenapa? Karena waktu ada orang lapar kita kasih makan dengan uang itu. Nah, waktu kita kasih makan kita beli roti. Kita sudah tanam investasi perbuatan benar. Sehingga iman kita dibenarkan tadi itu karena nampak dalam perbuatan dengan mamon itu. Sehingga waktu kita mati, iman tanpa perbuatan kan mati kan? Iman kita adalah iman yang berbuat, iman yang hidup. Kita selamat bukan karena perbuatan, tapi iman yang teraktualisasikan. Cerdik dikit. Kalau cuma punya iman tidak berbuat, itu bodoh namanya. Begitu loh saudaraku. Kalau cerdik, imannya dilakukan, diwujudkan. Indah ya. Maka dalam hidup hari-hari pun kalau kita punya mamon, dan mamon kita pakai menolong banyak orang senang sama kita kan. Banyak orang respect sama kita. Dan kita rasa bahagia, hidup kita berguna. Indah itu. Ini yang mestinya kita renungkan. Ini yang mestinya kita pikirkan dalam keseharian kita. Ayo lakoni. Ayo jalani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah cerdik itu. Karena itu sejauh mana kita memakai mamon ini dengan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana itu bisa bernilai kalau kita asal saja. Asal kasih
Itu mau dipakai buat apa nanti? Kamu nggak cek. Ah bodoh, nggak apa-apa lah. Pokoknya saya sudah memberi, itu urusan dia dengan Tuhan. Lalu urusan kau dengan Tuhan apa? Karena Alkitab juga bilang jangan beri mutiara pada babi. Masa kau kasih uangmu pada penipu? Kau kasih uangmu digunakan tidak baik. Mau tahu dong? Jangan, bodoh. Cerdik. Bukan mau tahu, mau ngatur, itu beda. Tapi memang tahu uang itu dipakai nolong orang susah, nolong orang miskin, nolong orang yang memang perlu bantuan, bukan kepentingan diri. Begitu loh. Mau tahu lah, lihat apa hasilnya. Jangan saudara kasih lalu tidak mau tahu. Lalu kemudian uang itu dipakai kepentingan pribadi misalnya. Di sebelah sana ada orang miskin teriak-teriak kelaparan. Tapi kau bilang, aku kan sudah taruh uangku di sana. Aku kan sudah berikan ke lembaga, kemana-kemana, ke gereja dan seterusnya. Padahal itu tidak jadi apa-apa. Itu kan kita sudah jadi orang bodoh. Orang cerdik adalah memberi kemana yang membutuhkan. Sehingga itu akan bernilai. Tapi kalau kita memberi dengan tidak tanggung jawab, siap-siap kalau kita mati. Mamon itu pun tidak bisa menolong kita lagi. Karena justru mamon itu menjadi jalan kematian buat kita. Karena kita memberikan mamon kita dengan cara tidak bertanggung jawab. Dan celakanya dipakai pula lagi untuk cara yang tidak apa, untuk kerjaan yang tidak bertanggung jawab. Siap-siap kita dihukum Tuhan itu. Jadi setiap apa yang kita punya kita beri, jangan lupa itu bukan milik kita, milik Tuhan yang Tuhan taruh. Karena itu harus bertanggungjawabkan kalau kita pakai kepada Tuhan yang memberi. Itulah hidup saudaraku. Sehingga bagaimana memperlakukan mamon itu dengan bijaksana, itulah maksudnya. Sehingga dengan cara yang bijaksana tadi, kalau kita melakukan itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berguna. Bukankah begitu? Itu sebab kalau saudara pakai uang, ingat lagi ya, tolong orang selagi susah. Satu waktu, kalau kau yang susah, orang yang kau tolong sudah jadi lebih senang posisinya, dia akan tolong kamu. Tapi kalau mamonmu ada, kau tidak mau tolong orang lain, itu akan mencelakakanmu. Nah, itulah Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu masuk ke neraka karena kekayaannya. Kenapa? Karena dalam kekayaannya dia tidak ditolongnya si Lazarus yang kelaparan. Dia hanya mau kekayaannya sendiri. Bukan kayanya yang dosa, kelakuannya. Bukan kayanya yang dosa, memakainya. Dia tidak cerdik. Habislah dia di dunia ini. Karena kekayaannya akan selesai. Dia mati mana bisa bawa. Dan akhirnya ia tertolak. Dia mau Abraham supaya suruh Lazarus tolong dia. Yang benar saja. Di dunia tak kau tolong dengan mamon yang ada padamu. Sekarang kau mau minta. Too late. Terlambat. Dan kita sudah tahu bukan kepada siapa kita baik. Pasti orang baik pada kita. Ada ayatnya. Perbuatlah apa yang kau mau orang lain perbuat padamu. Kalau kau pedagang, mau untung? Berikan customermu keuntungan. Dengan apa? Produk unggulan, kepercayaan, pelayanan. Kan begitu kan? Kesungguhan, keramahan. Jadi mereka merasa terhormat membeli produkmu. Mereka merasa diuntungkan memberi produkmu. Karena produk yang bisa dipercaya. Maka waktu mereka beli kamu untung. Lalu dia cerita kiri, cerita kanan, cerita depan, cerita belakang. Dapat 4 orang. Beli lagi ke kamu. Makin untung. Tapi kalau kau tidak memberi keuntungan tapi kerugian. Barangmu penuh dengan tipu daya. Kau bilang asli padahal palsu. Kau bilang bagus padahal jelek. Pakai sebentar rusak. Komplain orang ini tak kau ladeni. Dan kau tak bertanggung jawab. Orang ini berkeluh kesah ke kiri, berkeluh kesah ke kanan, cerita ke depan, cerita ke belakang, cerita kemana-mana. Dan orang bilang jangan beli produk itu. Nah, habislah kamu. Karena tidak ada lagi yang percaya padamu, maka matilah usahamu. Cerdiklah. Sebagai anak-anak terang. Maka orang benar, integritaslah unggulan dalam kehidupan. Pelayanan kita. Buat apa sekarang dapat uang banyak tapi tidak dipercaya orang? Lebih bagus tidak ada uang pada kita tapi dipercaya orang. Orang yang dipercaya, orang yang dihormati. Walaupun tak ada uang, berobat tak susah. Karena ada banyak dokter yang bersimpati dan akan menolongnya. Ingat itu. Karena orang baik. Dia nggak ada kenal dokter. Ada orang beruang akan bantu dia. Karena orang baik tidak akan dibiarkan sendirian dan kesusahan. Orang rasakan kebaikannya. Yuk jadi seperti itu. Itu orang cerdik. Yang terang. Yang bukan hanya doa, Tuhan tambah ini, tambah itu. Lalu gaya hidup kita berdoa, aku diberkati, aku diberkati.
Ya kau ngomong sendiri malah nyakitin hati orang. Seakan-akan orang miskin itu tidak diberkati, hanya kau yang kaya itu diberkati. Kan repot. Kita justru menaburkan kebingungan dan bisa jadi kebencian. Hanya saja orang miskin itu mungkin tidak bisa protes karena dia tidak berani. Tapi dalam hatinya, ia meneriaki, kenapa begitu? Surga mendengar itu. Hati-hatilah. Mari kita belajar untuk tidak kalah cerdik dengan dunia. Apa yang dilakukan dunia, kita harus lebih cerdik. Tetapi awas ya, jangan sampai salah arah, meniru cara dunia. Ini saya kasih contoh kalau kita bergereja atau berjemaat. Kalau dunia itu beranggota, dia akan tambah-tambah anggotanya supaya banyak. Karena anggota yang banyak itu iuran banyak. Anggota yang banyak itu namanya market besar, bisa jualan banyak. Kan begitu kan? Anggota yang banyak itu banyak impact-nya. Entah itu klub bola, entah itu apa, itu ada nilai. Oke? Ya, jadi kalau nilai emosional kan baju klub, kaos klub, harganya juga bisa gila-gilaan, untung gila-gilaan. Ya, itu dunia sudah melakukan. Nah, kemudian ketika kita menjadi anak terang, apakah begitu? Jangan bermain di kuantitatif dong. Ya, mbok cerdik. Kuantitatif itu bersifat sementara. Jadi harus kualitatif. Mungkin jumlah tak sebanyak ini, tetapi berkualitas, punya sikap iman yang sungguh, sehingga ini sama yang banyak sini beda, sedikit banyak, tapi mutu luar biasa. Gideon berpikir bahwa dengan banyaknya pasukannya, dia akan memenangkan pertempurannya. Tuhan bilang enggak. Seleksi punya seleksi, cuma sisa berapa ratus, pergilah perang dengan beberapa ratus, 300-an orang itu. Tapi nggak kalah perang tuh Gideon. Matematika dia salah. Matematika Tuhan benar dan dia dengar. Itu yang hebat. Cerdik. Jadi saudara yang kekasih, dengan demikian kita menemukan prinsip yang benar dalam Alkitab. Sehingga bagaimana kemudian apa yang ada pada kita yang Tuhan berikan, harta benda mamon ini, menolong kita menjadi cerdik itu begitu. Jangan kalah cerdik. Sehingga setan menjerat kita dengan mamon, dan akhirnya mamon menjadi alat menggelincirkan kita, terjatuh ke debu, pak, berdosa dibuang Tuhan karena salah dan ngaco. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak berbuat apa-apa, malah menjadi murka di hadapannya. Miris kan? Ironis kan? Semoga kita tidak di sana. Itu loh maksudnya. Jadi cerdiklah. Lihat kepada siapa kau memberi, untuk apa uang itu dipakai. Awasilah, karena tanggung jawabmu. Jangan bilang itu urusannya dengan Tuhan. Kamu punya urusan, karena yang kamu punya juga titipan Tuhan. Jelas ya? Jadi saudaraku yang kekasih, pikirkanlah itu, lakonilah itu. Jangan pernah kalah cerdik, tapi berkelahilah menjadi yang paling cerdik, supaya engkau bisa mendistribusikan, menyatakan, menyampaikan kebenaran dari kisah kesaksian kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terus tolong kami jadi cerdik di dalam kehidupan, tak terjebak pada kebodohan yang melilit dan membuat kami menjadi pecundang. Tapi buat kami kuat tangguh memenangkan pertempuran dalam sikap kehati-hatian yang tajam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, usai sudah dimensi iman Kristiani sampai di sini, selalu informasikan pada rekan-rekan kita untuk bersama mengikuti, belajar, bertumbuh bersama. Mari kita terus saling mendoakan, saling mendukung. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Shalom.